Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya terkait dengan petugas yang mengevakuasi lansia dan juga balita di Kecamatan Gubuk Grobogan, Jawa Tengah usai banjir yang semakin meluas. Ya, pemirsa, banjir akibat jebolnya tanggul di sungai ini dituntang di Desa Batu Ragung. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi lansia, ibu-ibu serta balita yang terjebak banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di permukiman warga dan 60 cm di jalan desa. Derasnya arus banjir membuat barang dan perabot rumah tangga warga hanyut dan akses jalan terputus. Awalnya warga dievakuasi di kantor balai kota setempat, namun terendam banjir. Akhirnya warga dipindahkan ke masjid dan gereja setempat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul yang berjarak 1 km dari Desa Ringin Kidul. Banjir yang kian meninggi membuat warga kesulitan mengungsi ke tempat aman. Ya. Ini dari mana airnya? Dari Batur. Batu Ragung, yang tanggul jebol tadi? Ya. Untuk ketinggian air sekarang sampai mana? Rumahku sampai naik. Sepinggang? Berarti udah terendam semuanya ini? Semua. Jadi nanti rencana mau ngungsi atau gimana? Ya ngungsi nanti. Mana? Maksudnya? Berdasarkan data dari pemerintah Desa Ringin Kidul, 650 kepala keluarga terdampak banjir. Pihak desa juga telah mempersiapkan tempat pengungsian di sebuah gereja yang bisa menampung ratusan jiwa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews, Rustama Nusantara, langsung dari Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Ya, selamat pagi. Seperti apa situasi di sana dan ada berapa desa yang terendam banjir hingga saat ini? Selamat pagi, Pram dan Ayah. Bisa kita laporkan untuk saat ini ada 2 desa yang terendam banjir yang terdampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang, yaitu di Desa Batu Ragung dan Desa Ringin Kidul. Dan kondisi terparah saat ini dialami Desa Ringin Kidul dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 60 hingga 1,5 meter. Bisa kita lihat di depan ada beberapa tim dari BPBD, serta kita lihat ada beberapa rumah yang masih terendam banjir dengan ketinggian yang cukup dalam. Hampir sekitar separuh rumah ini terendam banjir ya. Dan banyak warga yang saat ini berada di pengungsian. Kebetulan waktu Minggu malam banjir mencapai sudah tinggi dan saat ini sudah berkurang hampir sekitar 20 cm. Meski demikian, banyak para pengungsi yang masih bertahan di masjid. Mereka sebagian banyak yang pulang karena untuk aktivitas di rumah, bersih-bersih dan mengamankan barang-barang. Dan kita lihat di sini ada pengungsian di Masjid Baitur Rahman, Baitul Makmur di Desa Ringin Harjo, Ringin Kidul, yang saat ini kondisinya seperti ini. Bisa kita lihat, Pram, Ayah, ada lebih dari 100 pengungsi yang saat ini bertahan hampir 2 hari semalam. Bisa kita tanya beberapa pengungsi. Ibu, gimana kondisi, namanya siapa Ibu? Datul Fitra, Ringin Kidul. Gimana kondisi pengungsian saat ini, Bu? Pengungsian alhamdulillah terkondisi. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari mengungsi di sini? 2 hari ini. 2 hari. Terus untuk kebutuhan logistik, makan, minum, selimut gimana? Setelah logistiknya alhamdulillah karena kita puasa, bantuan dari dapur umum desa sudah bergerak, dan di beberapa dari luar desa itu juga alhamdulillah ada, dari MWCNU juga. Iya, berarti semua sudah terpenuhi ya? Tapi obat-obatan gimana? Bayi itu sama sekali insya Allah belum ada. Yang menjadi kendala di sini obat-obatan dan perlengkapan bayi. Iya. Di sini banyak balita ya Bu yang di sini? Iya banyak. Di sini juga di gereja Ringin Kidul itu juga. Harusnya ada posko pengobatan di sini juga ya Bu ya? Pusatnya di gereja, tapi kan untuk akses keluarnya kan terkendala. Terkendala karena ketinggian banjir itu juga ya.
Pram, Ayah, ini bisa kita lihat kondisi pengungsi saat ini tidak beraktivitas sama sekali. Dan untuk banjir juga saat ini belum surut. Pram, Ayah gimana? Baik, rekan Rustaman, kalau Anda bisa laporkan juga dari sana, rekan Rustaman, ini kan ketinggian banjir sangat tinggi di sana. Apakah pihak Pemda setempat di sana sudah mulai memperbaiki tanggul yang jebol? Untuk tanggul yang jebol saat ini belum diperbaiki sama sekali karena kondisi air yang cukup deras dan cukup membahayakan jika memang ada aktivitas di lokasi tanggul. Jadi untuk pemerintah saat ini menunggu kondisi tanggul surut baru ada perbaikan dari pemerintahnya. Pram? Oke, baik, terima kasih banyak rekan Rustaman Nusantara langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Kami masih nanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi dan tetap waspada dari lokasi banjir. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang terkait dengan bencana banjir ini masih terjadi di sejumlah daerah, begitu ya? Ya, benar sekali. Ini sebenarnya tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi seperti itu, tapi juga dari ulah tangan manusia itu sendiri yang kurang menyayangi bumi yang kita pijak saat ini. Betul. Seperti buang sampah sembarangan, yang tadinya lahan hijau yang harus digunakan sebagai lahan hijau, penghijauan, tapi lahan ini malah beralih fungsi menjadi lahan bisnis untuk wisata seperti itu. Dan tidak dipikirkan kembali terkait dengan nanti akibatnya. Pemirsa, kita harus sayangi bumi kita di mana bumi kita hidup. Ini artinya juga itu menjaga kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Betul sekali. Nah, ini ada informasi terkait dengan longsor, pemirsa, di mana akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter ini longsor dan menimpa pemukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, tanah longsor ini menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada dua rumah yang terancam. Dua rumah terancam, satu rumah yang ikut terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapannya itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi.
Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan.